Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki keindahan alam memikat. Dari Sabang sampai Merauke kita dapat melihat ratusan gunung, danau, pantai, dan lautan. Namun, akibat dari keserakahan manusia, keadaan alam saat ini semakin memprihatinkan. Gunung yang sudah mulai gundul, serta danau dan lautan yang sudah mulai tercemar. Pencemaran perairan tidak hanya dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis dan ekologis, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan, bahkan lambat laun dapat menyebabkan kematian. Di sini, saya akan menganalisa pencemaran salah satu danau yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Vita Aulia Setiabudi dengan NIM 082011433045 akan menjelaskan mengenai pencemaran di Danau Maninjau. Danau Maninjau merupakan salah satu keindahan alam yang terdapat di Indonesia. Danau Maninjau terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, wilayah ini terletak pada ketinggian 461,5 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas 9.950 hektar. Danau Maninjau pada awalnya adalah gunung berapi yang di puncaknya terdapat sebuah kawah yang luas. Kemudian, gunung tersebut meletus dan menjadi danau. Jika kita mengulik lebih dalam, Danau Maninjau memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air karena aliran air pada Danau Maninjau cukup deras. Yang kedua, yaitu sebagai objek pariwisata. Yang ketiga, yaitu sumber air irigasi. Dan yang keempat, yaitu sebagai kegiatan sektor perikanan. Selanjutnya, yaitu ekosistem Danau Maninjau yang salah satunya yaitu spesies ikan. Di sini, ditampilkan spesies ikan apa saja yang ada di Danau Maninjau. Dalam slide ini, terdapat perbandingan 3 data mengenai jumlah spesies ikan pada tahun yang berbeda, yaitu tahun 1916, 1978, dan 2008. Jika dibandingkan dengan spesies-spesies yang berada di dalam Danau Maninjau seperti yang pernah dilaporkan oleh peneliti terdahulu, maka dalam penelitian yang paling terbaru, ditemukan sejumlah perbedaan dan penurunan jumlah spesies. Penurunan jumlah spesies ikan ini dapat terjadi sebagai dampak perubahan ekosistem danau dan daerah-daerah di sekitarnya. Sebagai contoh, limbah dari penduduk sekitar terbawa oleh arus sungai dan akan berpengaruh pada kondisi fisika dan kimia air serta komposisi biota. Aktivitas penangkapan ikan yang intensif dan penggunaan pestisida serta pupuk di lahan-lahan pertanian di sekitar danau juga beresiko terhadap kepunahan spesies ikan di Danau Maninjau. Selanjutnya, mari kita simak keadaan Danau Maninjau dalam beberapa bulan ini. Ratusan ton ikan jenis nila dan emas di Keramba Jaring, Apung, Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat mati mendadak. Pihak terkait mengatakan kematian ratusan ton ikan itu tersebar di 4 nagari. Seperti yang telah disebutkan, banyak ikan yang mengalami kematian akibat dari pencemaran air. Pencemaran air di Danau Maninjau terjadi akibat dari limbah rumah tangga dan keramba jaring apung atau KJA. Keramba jaring apung adalah salah satu wadah budidaya perairan. KJA ditempatkan di badan air dalam seperti waduk, danau, dan laut. Keramba jaring apung merupakan salah satu wadah untuk penerapan budidaya perairan sistem intensif. Prinsip kerja dari keramba jaring apung yaitu semua jenis ikan laut dan ikan air tawar dapat dipelihara pada keramba jaring apung. Namun, keramba jaring apung yang berlebih dapat menyebabkan pencemaran air. Keberadaan keramba jaring apung pada Danau Maninjau sudah melebihi daya tampung danau. Saat ini, pada Danau Maninjau terdapat sekitar 17.000 petak keramba jaring apung. Jumlah tersebut telah melebihi batas maksimum yaitu hanya 6.000 keramba saja. Akibatnya, danau menjadi tercemar sisa pakan ikan dalam jumlah yang cukup besar. Ketinggian lumpur danau akibat sisa pakan ikan telah lebih dari 50 cm.
Selanjutnya yaitu nilai indeks mutu lingkungan perairan di Danau Maninjau diukur dari beberapa parameter fisika dan kimia. Nilai indeks mutu perairan Danau Maninjau terhadap parameter beban limbah seperti TSS, BOD, COD, dan DO sudah melampaui baku mutu perairan kelas 1. Sedangkan parameter TDS dan nitrat masih di bawah baku mutu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perairan Danau Maninjau termasuk tercemar sedang. Untuk mengurangi pencemaran di Danau Maninjau, pemerintah menciptakan suatu upaya yaitu dengan menggunakan BIOS 44. BIOS 44 adalah paduan mikroorganisme dengan bahan dasar air, ragi, susu bubuk, kornet beef, dan gula pasir. Proses pembuatannya juga tidak membutuhkan waktu lama, yakni hanya 1 bulan. BIOS 44 tersebut diuji cobakan dengan menguji sampel air Danau Maninjau dan hasilnya yaitu kadar nitrogen dalam bentuk amoniak dan nitrit mengalami penurunan dari 0,037 mg per liter menjadi 0,02 mg per liter. Kemudian, hal utama yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah keramba jaring apung dengan membersihkan Danau Maninjau dari keramba jaring apung yang tidak terpakai setiap 1 minggu sekali. Berinteraksi, mengenali, dan menggali keindahan alam akan menyadarkan kita untuk menjaga dan melindungi kelestarian alam Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.